Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel ini, mengupas ayat Alkitab. Hari ini, kita akan menjawab satu pertanyaan penting. Apakah hukum Taurat batal setelah kematian Yesus? Kita akan mengupas Efesus 2 ayat 15. Dengan cara yang mudah dipahami. Ambil Alkitab Anda, atau ikuti ayat di layar. Mari kita cari kebenaran bersama. Mari kita baca Efesus 2 ayat 15. Dengan kematiannya sebagai manusia, Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menyatukan kedua kelompok menjadi satu manusia baru dan menciptakan damai sejahtera. Pertanyaannya adalah, apakah ini berarti hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi? Untuk menjawab, kita perlu memahami konteks ayat ini. Caranya sederhana, kita baca ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, seperti prinsip tafsir Alkitab yang baik. Yuk, kita mulai dari Efesus 2 ayat 11. Efesus 2 ayat 11 sampai 12 berbicara tentang dua kelompok. Pertama, orang Yahudi. Mereka disunat secara lahiriah dan bagian dari bangsa Israel yang mendapat janji perjanjian Allah. Kedua, orang non-Yahudi. Mereka disebut tak bersunat, dianggap terpisah, tanpa Kristus, tanpa harapan, dan tanpa Allah di dunia. Lalu, ayat 13 sampai 14 membawa kabar baik. Di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah menyatukan kedua kelompok dan merubuhkan tembok pemisah. Jadi, Kristus datang untuk menyatukan mereka. Tapi, apa yang memisahkan kedua kelompok ini? Kita akan temukan jawabannya sebentar lagi. Untuk memahami Efesus 2 ayat 15, kita harus tahu bahwa hukum Taurat dalam Alkitab terbagi menjadi dua jenis. Pertama, hukum moral, yaitu 10 perintah. Hukum ini ditulis oleh jari Tuhan sendiri di atas loh batu, seperti tertulis dalam Keluaran 31 ayat 18, dan disimpan di dalam tabut perjanjian. Contohnya, jangan membunuh, jangan mencuri, kuduskan hari Sabat. Hukum ini kekal dan menyatukan kita dengan Allah serta sesama manusia. Kedua, hukum upacara dan sipil atau hukum Musa. Hukum ini ditulis oleh Musa di gulungan kitab seperti dalam Ulangan 31 ayat 24 dan disimpan di luar tabut seperti Ulangan 31 ayat 26. Hukum ini mencakup aturan hari raya, upacara korban, sunat lahiriah, dan larangan bergaul dengan non-Yahudi. Hukum Musa inilah yang memisahkan orang Yahudi dari non-Yahudi. Contohnya, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 28, Petrus berkata bahwa hukum Musa melarang orang Yahudi makan atau bergaul dengan non-Yahudi. Dalam Galatia 4 ayat 9-10, Paulus memperingatkan jemaat agar tidak kembali pada perayaan hari raya tertentu, seperti bulan atau tahun khusus yang memisahkan. Jadi, hukum yang dibatalkan dalam Efesus 2 ayat 15 adalah hukum upacara dan sipil, bukan 10 perintah. Saudara-saudari, 10 perintah justru menyatukan kita, khususnya hukum Sabat yang sering disalahpahami. Dalam Yesaya 56 ayat 3-4, Tuhan berfirman, "Janganlah orang asing berkata, Tuhan memisahkan aku dari umat-Nya. Sebab kepada mereka yang memelihara hari Sabat, aku akan memberikan tempat dalam rumahku." Hukum Sabat bukan hanya untuk Israel, tetapi untuk semua orang yang ingin mengenal Tuhan. Ini membuktikan bahwa hukum moral, termasuk Sabat, tetap berlaku dan mempersatukan umat manusia. Jadi, apakah hukum Taurat batal setelah kematian Yesus? Hukum upacara dan sipil yang memisahkan Israel dari bangsa lain telah dibatalkan oleh Kristus untuk menciptakan damai sejahtera. Tapi, 10 perintah tetap berlaku, karena hukum ini menyatukan kita dengan Allah dan sesama. Semoga penjelasan ini mencerahkan hati Anda. Jika Anda terberkati, tekan sukai,
bagikan ke teman Anda, dan berlangganan untuk video Alkitab lainnya. Tulis di kolom komentar, apa hukum Allah yang paling menginspirasi Anda? Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.